Bukan karena peralatan militer canggih, apalagi senjata nuklir. Tentara Indonesia ternyata bisa ungguli militer kelas dunia ini hanya karena modal ini. Amerika pun pernah mengakuinya. Tahun 1980-an, ABRI atau TNI membentuk pasukan khusus anti-teror. Untuk mewujudkannya, satuan pasukan khusus dari seluruh dunia pun menjadi acuannya. Seperti ilmu dari pasukan khusus Jerman GSG-9, Inggris SAS, pasukan khusus anti-teror Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan itu banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus TNI. Teknik pelatihan pasukan khusus dari sejumlah negara itu kemudian direkomendasikan oleh asisten intelijen Hankam atau Kepala Pusat Intelijen Strategi Letjen TNI LB Murdani, untuk kemudian diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Satuan Kopassus. Semua teknik itu diyakini bisa membentuk tiap personel pasukan khusus TNI hingga menjadi pasukan tempur profesional. Profesional artinya mereka mampu menjalankan misinya dengan tuntas, meski hanya bermodal persenjataan terbatas. Selain itu, ada suatu hal yang dimiliki tentara Indonesia yang bahkan tidak dimiliki oleh pasukan khusus manapun, yaitu kemampuan personel dalam penguasaan ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Murdani melarang pasukan-pasukan khusus AS untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini, pasukan-pasukan khusus AS seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, SWAT, dan lainnya memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya untuk melakukan pertempuran malam hari, sama pasukan khusus AS sangat tergantung kepada teropong pelihat malam atau night vision Google atau NVG, sehingga bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVG, karena mereka sudah dibekali ilmu bela diri pernapasan merpati putih, sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga mampu menembak tepat layaknya sniper tanpa dibantu oleh teropong dalam jarak minimal 300 meter. Sedangkan pasukan khusus AS umumnya bisa melakukan dengan bantuan teropong. Pasukan khusus AS yang umumnya berbadan besar kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Tapi para pasukan khusus AS itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Selain menjadi kebal oleh sabetan senjata tajam berkat ilmu debus yang dikuasai, seorang pasukan khusus AS yang berbadan raksasa hanya bisa kebingungan. Pasalnya, ketika pasukan khusus AS itu disuruh berdiri di atas lembar kertas koran dan kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI sambil mengerahkan negara dalamnya, dia bisa terangkat dengan mudah. Tenaga dalamnya paling. Sambil mengerahkan tenaga dalamnya, dia bisa terangkat dengan mudah. Namun yang paling mudah untuk membuat kelengar para pasukan khusus AS adalah ketika dalam latihan jungle survival, mereka disuguhi buah durian. Tak ada seorang pun pasukan AS berani makan durian, sementara pasukan khusus TNI bisa menyantap semua durian penuh gairah dan sukacita. Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar militer AS, Pentagon, ketakutan. Para jenderal di Pentagon yakin pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu, sementara pasukan khusus AS sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Kemampuan itu membuat Indonesia dipandang sebagai pasukan militer yang tidak hanya memanfaatkan kemampuan teknologi saja, bahkan bisa melawan pasukan khusus AS yang terbiasa bertempur menggunakan teknologi. Bisa saja Indonesia memang jika sama-sama bertarung tanpa teknologi. Berawal dari musuh bebuyutan, Malaysia justru terkagum-kagum dengan TNI AL, sampai minta pasukan elit negeri jiran itu dilatih Indonesia. Bila berbicara soal bangganya memiliki angkatan bersenjata dengan reputasi mumpuni, satuan elit TNI AL ini bahkan sampai-sampai buat pasukan khusus laut negara lain ikut kagum. Namun sampai disegani satuan elit negara lain, Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI AL juga pernah menjadi guru dari pasukan elit negara lain.
Kopaska memiliki tampilan yang sangar, Indonesia semakin ditakuti musuh karena ragam pasukan elitnya. Selain Kopassus kepunyaan TNI AD, Indonesia telah lama memiliki pasukan elit Kopaska atau Komando Pasukan Katak sebagai fragmen TNI AL. Keberadaan Kopaska yang cukup populer saat Indonesia dan Malaysia pernah terlibat konflik itu ternyata malah menginspirasi AL Malaysia. Negeri jiran juga punya pasukan khas laut, sebagai pasukan katak TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia. Tugas pokok Paskal sebagai pasukan komando yang paling dibanggakan TLDM adalah mengamankan perairan Malaysia, objek vital serta melakukan pertempuran darat yang diperlukan.